Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa, kita lanjutkan materi tentang sistem respirasi pada hewan ya. Ini adalah kelanjutan dari sistem ventilasi yang sebelumnya telah saya jelaskan bagaimana aliran udara bisa masuk ke dalam paru-paru ya. Kemudian setelah udara masuk ke dalam paru-paru, bagaimana udara tersebut didistribusikan di dalam sirkulasi darah ya, dan diedarkan gitu ya ke seluruh tubuh, ke jaringan-jaringan yang membutuhkan oksigen di dalam respirasi seluler. Nah, peran aliran darah di sini sangat penting sekali di dalam transportasi gas ya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang distribusi gas dalam sistem respirasi pada hewan. Aliran darah pulmonal ini tadi sudah saya sampaikan merupakan kelanjutan dari ventilasi. Jadi ketika udara sudah masuk ke dalam alveol, maka udara tersebut ya akan ditransportasikan ya masuk melalui membran alveolar dan akan berdifusi masuk ke dalam sistem sirkulasi. Dan tentu saja bagaimana transportasi dan distribusinya sangat tergantung pada sistem aliran darah pulmonal ya. Baik, aliran darah yang yang memenuhi paru-paru itu terdiri dari sirkulasi pulmonal dan sirkulasi bronkial ya, di mana sumbernya itu adalah berasal dari total output darah yang berasal dari ventrikel kanan ya, ventrikel kanan. Lalu dia akan memompakan darah ya melalui arteri pulmonalis ke seluruh bagian dari paru-paru ya, termasuk juga bronkus ya. Sementara sirkulasi bronkial itu adalah mensuplai aliran darah ke saluran pernafasan bagian atas dan struktur lain di luar paru-paru. Ya, jadi ada dua kategori. Yang pertama adalah untuk unit fungsional dari paru-paru itu sendiri melalui sirkulasi pulmonal, dan sirkulasi bronkial adalah yang selain paru-paru gitu ya, tetapi tetap berperan di dalam mekanisme respirasi pada hewan. Nah, bisa dilihat pada gambar ya bahwa arteri pulmonalis yang berasal dari ventrikel kanan tadi ya, ini akan memberikan suplai darah ya ke seluruh bagian alveolus yang ada di dalam paru-paru hewan ya melalui pembuluh-pembuluh alveolar. Ya, ini sangat masif sekali. Kemudian sementara pembuluh ekstraalveolar ini bisa kita lihat ya bercabang bronchial artery ya, ada bronchomotor nerves ya, ini sejalan bersama untuk menginervasi kerja dari bronkus dan bronchiolus sehingga mampu berperan ya di dalam optimalisasi transportasi gas ya, ventilasi ya. Jadi pada beberapa kasus ini bisa saja mengalami gangguan ya, sehingga mengakibatkan saluran udara di bagian atas ya pada area bronkus dan bronchiolus itu menyempit sehingga ventilasi atau jumlah oksigen atau udara yang masuk ke dalam unit fungsional yaitu paru-parunya menjadi berkurang gitu ya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh sistem distribusi darah yang ada di dalam bronkus ya, yang menginervasi dan menempel pada otot-otot bronkus dan bronkiol. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, sirkulasi pulmonalis itu berawal dari atrium kanan ya, lalu darah akan dipompa melalui tricus pidalis ya, lalu masuk ke dalam ventrikel kanan, lalu dari ventrikel kanan darah akan dipompa melalui arteri pulmonalis ya, yang keluar melalui katup semilunaris ya, pulmonalis, lalu masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru kemudian terjadi difusi ya, difusi dari darah ya, gas-gas darah ke dalam membrana alveol ya, dan terjadi pertukaran antara O2 dan CO2 ya. Kemudian gas masuk kembali melalui atrium kiri, lalu menuju ventrikel kiri dengan melalui katup bicuspidalis ya, lalu akan diantarkan ke seluruh tubuh melalui aorta ya.
aorta, gas yang sudah darah yang sudah banyak mengandung oksigen, yang sudah mengikat oksigen cukup banyak, itu kemudian dihantarkan ke seluruh tubuh melalui arteri, arteriol sampai ke kapiler yang langsung nanti berhubungan dengan jaringan-jaringan tubuh yang membutuhkan oksigen di dalam metabolisme sel. Nah, arteri pulmonalis yang menyertai bronkus ini bersifat elastis, yes, jadi sangat lentur ya, dan karena fungsinya tadi ya untuk bisa menampung oksigen atau gas sebanyak-banyaknya gitu ya. Kemudian pada bronkiolus itu bersifat muskularis ya. Untuk hewan sapi dan babi ini memiliki lapisan yang relatif tebal pada arteri pulmonalisnya, sementara anjing, kuda, dan domba relatif lebih tipis ya secara struktur ketebalan dari otot arterinya ya. Kemudian dari diameter, arteri pulmonalis ini memiliki diameter yang lebih besar tentunya ya dibandingkan dengan arteriol, di mana arteriol adalah percabangan dari arteri dan lebih besar juga daripada kapiler. Lalu vena pulmonalis ini akan membawa aliran darah dari kapiler ke atrium, kiri jantung, dan seterusnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, beberapa hal yang mempengaruhi sirkulasi darah di dalam paru-paru itu salah satunya adalah barometer ya, atau tekanan atmosfer ya. Apa itu tekanan atmosfer atau barometrik? Itu adalah tekanan ya yang disebabkan oleh berat udara terhadap benda di permukaan bumi terhadap ketinggian air laut ya. Normalnya adalah 760 mm Hg. Nah, tekanan atmosfer ini akan masuk ke dalam saluran pernafasan atas ya, berpengaruh terhadap asupan gas yang masuk ke dalam saluran pernafasan hewan. Nah, tekanan ini ya mempengaruhi kecepatan dan jumlah nantinya ya, kecepatan dan jumlah oksigen atau gas yang masuk ke dalam fungsional alveolus ya. Tekanan di dalam paru-paru sendiri ada namanya tekanan intrapleura ya. Tekanan intrapleura atau tekanan toraks ya, ini adalah tekanan yang lebih rendah daripada tekanan atmosfer, yaitu sekitar 756. Berarti ada gradien tekanan yang mengakibatkan ya, gradien tekanannya memang sangat kecil sekali, bisa kita lihat di sini gradien tekanannya sekitar 4 mm Hg, tapi gradien tekanan inilah yang menyebabkan oksigen atau gas bisa masuk ke dalam saluran pernafasan. Ya. Nah, tekanan ini akan berkurang jika permukaan bumi akan semakin tinggi. Jadi kalau kita naik ke dalam kita naik ke wilayah yang ke gunung gitu ya, yang tingginya dari permukaan laut makin tinggi naik, maka tekanan atmosfer ini akan semakin berkurang ya, jadi berbanding kebalik ya. Nah, sementara perbedaan tekanan tadi ya, ini kita bisa lihat, ini adalah yang dinding torak yang berwarna orange ya, kemudian ada ruangan pleura. Nah, ruang pleura ini ya memiliki tekanan 756 sehingga memungkinkan paru-paru ya mengalami kontraksi dan dilatasi akibat adanya gradien tekanan antara atmosfer dan pleura. Ya. Nah, kemudian ada tekanan intrapleura. Ya, intrapleura pressure tadi sudah saya katakan ya, bahwa tekanan intrapleura ini lebih besar lebih rendah daripada tekanan atmosfer sehingga memungkinkan udara bisa masuk, ada selisih 4 mm Hg yang memungkinkan udara bisa masuk mengisi paru-paru. Nah, kemudian diameter pembuluh darah yang menginervasi ya, mensirkulasi darah di sepanjang membrana alveol ini juga memiliki peran di dalam di dalam perbedaan gradien tekanan tadi ya, tekanan intrapleura yang 756 mm Hg. Artinya begini, diameter pembuluh darah ya
kan semakin dari arteri pulmonalis itu besar, lalu kemudian menjadi arteriol, lalu menjadi kapiler. Artinya diameter pembuluh darahnya pada saat menuju kapiler arteriol itu menjadi mengecil, ya. Nah, pengecilan dari diameter ini berpengaruh terhadap tekanan, ya, di antara bagian dalam dengan bagian luar pembuluh. Nah, perbedaan tekanan antara bagian dalam dan di luar pembuluh tadi itu yang kita sebut dengan tekanan transmural, ya. Jadi tekanan transmural itu adalah selisih di antara dua buah tekanan pada paru-paru. Yang satu adalah pembuluh arteriol, lalu kemudian dia bercabang menjadi kapiler. Nah, kapiler ini memiliki diameter yang berbeda. Otomatis tekanan yang ada di arteriol dengan yang ada di kapiler itu berbeda. Nah, gradien antara dua buah tekanan ya pada dua jenis kapiler paru itu yang kita sebut dengan tekanan transmural. Artinya transmural itu kan melewati, ya. Mural itu kan dinding. Jadi transmural itu yang melewati gradien tekanan transmural itu yang melewati dinding dari pembuluh darah. Ya. Nah, ini bisa kita lihat ya bahwa semakin kecil diameter, ya, semakin kecil diameter maka tekanannya akan semakin besar. Artinya apa? Maka jumlah aliran darah yang menuju ke dalam kapiler itu akan semakin deras, gitu, ya. Dan pada saat diameternya, karena apa? Jumlah volume, ya, ini terkait dengan debit, ya. Kalau kita ingat lagi Anda rumus fisika bahwa debit air yang keluar, gitu ya, berbanding terbalik dengan diameter atau diameter dari diameter dari lumen pembuluh darah. Artinya semakin kecil maka debit airnya akan semakin besar, ya, tekanannya akan semakin besar. Nah, selama latihan pada hewan, ya, jadi hewan yang bekerja atau exercise, maka otomatis tekanannya akan sangat tinggi, keluar dari arteri pulmonalisnya akan sangat tinggi, di mana sirkulasi pulmonalis harus mampu mengakomodasi peningkatan aliran darah ke otak dan ke sel, ya, sehingga oksigen akan sangat masif diambil, ya, difusikan ke dalam sel darah. Output kardiak, ya, atau kardiak output itu akan meningkat 6 sampai 8 kali lipat, ya, selama hewan itu bekerja, selama tubuh hewan sedang aktivitas tinggi. Ya, kalau kuda misalnya dia sedang berlari, ya, atau misalnya domba sedang menarik, atau sapi sedang menarik bajak, ya. Kardiak output akan meningkat 6 sampai 8 kali, ya, lipat, ya, sehingga kebutuhan oksigen di level seluler itu akan sangat tinggi. Akibatnya, ya, peningkatan jumlah aliran darah akan meningkatkan tekanan intravaskular, ya, maka aliran dari arteri pulmonalis itu akan maksimal berdilatasi, ya, sehingga jumlah darah yang masuk ke dalam arteri pulmonalis akan tinggi, ya. Kemudian pelepasan NO akibat dari aktivitas metabolik yang tinggi tadi, ya, di endotel pembuluh darah juga dapat mengakibatkan relaksasi dari otot-otot polos dan dilatasi pembuluh darahnya, sehingga ini merupakan feedback positif, gitu ya. Selain dari kebutuhan tingginya aktivitas dari jantung, ya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan sel selama aktivitas tinggi. Nah, NO juga dilepaskan dan akan meningkatkan proses dilatasi dari pembuluh darah, sehingga memungkinkan hewan mengambil gas di dalam difusi membran alveol itu akan semakin tinggi, ya. Jadi jumlah sel darah yang menuju ke dalam membran alveolar akan sangat tinggi sekali. Pada kebanyakan spesies, tekanan arteri pulmonalis ini selama latihan itu kurang lebih 35 mm Hg, tetapi kalau pada hewan kuda terutama yang sangat aerobik, ya, itu bisa lebih dari 90 mm Hg. Jadi kebutuhannya akan sangat tinggi sekali terhadap asupan oksigen yang nanti akan diikat oleh sel darah merah.
Nah, ini bisa kita lihat bagaimana sirkulasi itu ikut berperan di dalam distribusi gas ya. Jadi kebutuhan tadi kembali ya, kebutuhan metabolik yang tinggi oleh berbagai sebab ya. Itu akan meningkatkan suplai darah sehingga jumlah sel darah merah yang menuju ke membrana alveol itu sangat banyak ya. Sehingga mampu mengikat oksigen ya di dalam yang berdifusi dari membrana alveol ke dalam kapiler. Nah, melalui apa? Melalui anastomos ya, anastomosa dari arteri pulmonalis pada level kapiler dan pada level venula. Jadi transportasi CO2 itu dikeluarkan dan dengan segera mengambil O2 ya ke dalam aliran darah. Nah, jumlah anastomosa ini ya yang terdapat di arteri pulmonalis dan vena pulmonalis ini adalah sekitar 2% dari output yang keluar dari ventrikel kiri jantung ya, yang berasal dari arteri bronkoesofageal dan arteri bronchialis, sehingga cukup bisa mengakomodir kebutuhan tubuh akan oksigen yang sangat tinggi dan pembuangan CO2 keluar dari sistem respirasi. Nah, pertukaran gas ini juga tergantung dari berapa besar fraksi oksigen ya di dalam udara bebas, di dalam atmosfer. Ya. Jadi secara normal pada lingkungan yang cukup bersih ya, pada tingkat polutan yang rendah, udara normalnya adalah sekitar 21% mengandung fraksi oksigen. Ya. Nah, tekanan barometrik ya atau tekanan atmosfer yang menurun pada sejalan dengan meningkat ya, ketinggian dari permukaan air laut ya, maka kerapatan molekul oksigen juga akan turun. Tekanan oksigen yang turun ini juga akan menyebabkan tekanan oksigen yang bisa masuk ke dalam sirkulasi tubuh hewan juga menurun. Kenapa? Karena tekanan O2 itu nilainya sebanding dengan tekanan barometrik ya dikali jumlah fraksi oksigen yang terlarut. Jadi kalau misalnya kita naik gunung, makanya kemudian banyak sekali terjadi hipoksia gitu ya, gangguan pernafasan pada para pendaki ya, karena memang semakin tinggi area permukaan dari laut ya, maka kerapatan molekul O2-nya juga sangat rendah. Sehingga apa? Salah satu mekanisme homeostatis tubuh pada saat kita naik gunung adalah dengan bernafas cepat dan dangkal sehingga oksigen bisa masuk secara maksimal ya. Oke. Kemudian udara ini dihangatkan juga pada saat oleh suhu tubuh pada saat inspirasi ya. Nah, konsentrasi gas yang masuk dapat saja berkurang akibat adanya molekul air. Artinya tingkat kelembapan dari udara ini juga berpengaruh gitu ya, karena sebagian konsentrasi oksigen itu akan diikat dalam bentuk molekul air ya. Ini bisa konsentrasinya dalam kondisi normal itu PO2 sekitar 149 mm Hg ya. Nah, bagaimana pertukaran O2 dan CO2 yang terjadi di dalam alveolus dan kapiler pulmonalis? Sudah saya katakan tadi secara difusi ya, bahwa difusi itu adalah suatu pergerakan pasif dari gas melalui gradien konsentrasi, di mana laju pergerakan gas ya dari membran alveol dan darah itu tergantung pada pertama sifat fisik dari gas itu sendiri. Ya, sifat fisiknya apakah dia bebas atau dia terikat. Kemudian area yang tersedia untuk difusi ya. Artinya seberapa kemampuan dilatasi dari membran alveol ya. Ketika terjadi plak misalnya plak plak pada alveolar ya akibat misalnya asbestosis atau asap rokok atau polutan ya, sehingga membuat membran alveol itu tidak mampu berdilatasi secara maksimum ya, maka tentu saja ini akan mengurangi area
Ya, pada kasus tumor dan kanker paru misalnya pada perokok berat gitu ya, area yang tersedia untuk difusinya juga berkurang karena sebagian alveolnya sudah rusak ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh ketebalan air blood barrier ya, air blood barrier. Ini adalah suatu membran yang secara fungsional tempat terjadinya difusi gas ya. Seberapa tebal gitu ya pada paru-paru yang mengalami peradangan secara kronis ya, maka bisa saja terjadi penipisan dari air blood barrier ini ya. Kemudian adanya gradien tekanan tadi yang disebabkan tadi oleh tekanan transmural ya. Itu yang mempengaruhi laju pergerakan gas ya dari membran alveol ya ke dalam sirkulasi darah. Ya, dari O2 menuju ke dalam sirkulasi dan CO2 menuju ke alveol. Lalu, selain melalui air blood barrier, difusi gas juga terjadi di dalam plasma darah. Jadi, distribusi itu pertama dari O2 masuk ke dalam sirkulasi darah, lalu bagaimana dari dalam plasma darah menuju sel darah. Ya, jadi difusinya di dalam darah itu ada dua tahap. Yang pertama adalah oksigen masuk ke dalam sirkulasi, lalu sirkulasi di dalam plasma darah, oksigen yang terlarut di dalam plasma harus masuk terikat oleh sel darah merah, gitu ya, oleh hemoglobin. Nah, kemudian juga setelah itu sel darah akan terdistribusi mengikuti sirkulasi aliran darah menuju lokasi sel-sel yang membutuhkan oksigen. Nah, bagaimana pelepasan oksigen oleh Hb ini juga sangat berperan gitu ya. Harus bersifat irreversibel. Jadi oksigen harus secara irreversibel dilepaskan oleh Hb pada saat sudah sampai di dalam di jaringan. Untuk apa? Agar oksigen tersebut bisa masuk ke dalam membran sel ya di dalam jaringan untuk respirasi seluler dan untuk kebutuhan sel gitu ya. Jadi proses difusinya itu terjadi beberapa tahap ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jaringan dengan kebutuhan oksigen yang tinggi itu tentu saja memiliki kapiler yang jumlahnya lebih banyak sehingga permukaan difusinya akan lebih lebar ya, dan otomatis jumlah asupan oksigennya juga akan lebih tinggi dibandingkan jaringan-jaringan yang tidak terlalu membutuhkan oksigen ya. Contohnya kalau misalnya jaringan yang sangat butuh oksigen dalam jumlah yang sangat banyak itu adalah otak ya, kemudian ada paru-paru itu sendiri, kemudian ada hati ya. Nah, pada saat hewan exercise atau pada saat kita sedang exercise, otot katakan ya, mengambil banyak sekali oksigen dari darah ya, sehingga darah yang vena yang kembali ke paru-paru itu akan sedikit sekali mengandung oksigen ya. Jadi karena supaya mengeluarkan sisa-sisa metabolik pada saat hewan exercise aktif ya, otot mengalami proses metabolik dan outputnya adalah berupa CO2, maka CO2 harus segera dikeluarkan gitu ya, supaya selaras antara input O2 dengan output CO2. Oke. Nah, ini adalah perhitungan rasio ventilasi per debit ya, atau per distribusi. Ventilasi dengan perfusi ya, V per Q. Idealnya, setiap alveoli akan menerima udara dan darah dalam jumlah optimal untuk pertukaran gas. Ya, jadi idealnya adalah seimbang. Nah, darah dari paru-paru yang didistribusikan berasal dari kapiler-kapiler dengan rasio VQ-nya berbeda-beda. Ya, tergantung pada lokasi organ tersebut gitu ya. Nah, komposisi darah arteri itu sangat ditentukan oleh berapa rasio V per Q. Ya, normalnya 1, artinya 1 gas yang diventilasi masuk, maka 1 gas yang akan diperfusi. Jadi tidak ada penumpukan gas di dalam paru-paru gitu ya. Jika VQ-nya lebih besar dari 1 gitu, katakan
misalnya ventilasinya banyak, tetapi karena ada gangguan di dalam difusi di membran alveol, maka darah yang dimasuk ke dalam sirkulasi darahnya sedikit gitu ya. Maka ini bisa mengakibatkan masalah secara sirkulatorik ya, dan pH darah ini akan berubah gitu ya, karena kurangnya kadar oksigen yang masuk ke dalam darah, maka terjadilah penumpukan CO2 di dalam darah. Kan tadi kan seharusnya normalnya factor Q ya, jadi darah yang masuk akan sama, gas yang masuk akan sama dengan gas yang keluar, seperti itu. Nah, bagaimana transport oksigen dan metabolit? Setelah gas itu masuk, lalu dibawa oleh plasma, ya, kemudian sekitar 80% lebih itu akan diikat oleh Hb, ya, karena ini adalah merupakan sel fungsional yang akan membawa darah dan mendistribusikan darah ke seluruh jaringan tubuh, ya. Kemudian juga oksigen berdifusi dari alveol ke dalam darah ya, itu jelas tadi sudah saya sampaikan, di mana satu sel darah itu akan mengikat 4 molekul oksigen. Nah, ini seperti saya katakan ya, bahwa transport gas dari membran alveol, ini O2, kita lihat dari bawah, O2 akan masuk ke dalam plasma, lalu akan diikat oleh Hb, ya, menjadi HbO2, ya, di mana hemoglobin pada mamalia itu terdiri dari 4 hem, ya. Setiap molekul hemoglobin itu akan berikatan dengan 4 molekul oksigen. Artinya satu sel darah mengikat kurang lebih 16 molekul oksigen, ya. Oke. Nah, ikatan afinitas oksigen dengan hem ini sangat dipengaruhi oleh oksigenasi. Jadi kalau satu hem sudah mengikat dan dia jenuh, maka dia tidak akan mengikat oksigen yang lain gitu ya. Jadi tidak terjadi kompetisi, sehingga sel darah yang belum mengikat oksigen dia akan tinggi afinitasnya gitu. Oke. Jadi semakin banyak oksigen yang sudah berhasil diikat, itu akan menurunkan afinitas. Meningkatkan kejenuhan ya, hem terhadap ikatan oksigen pada hemoglobin ya. Baru kemudian berdistribusi melalui proses sirkulasi darah ya, ke arteri, arteriol, kemudian ke kapiler. Lalu pada saat di kapiler maka O2 akan dirilis ya di sel, level sel, sementara CO2 akan dikeluarkan oleh seluler dan diikat kembali oleh darah ya, dan akan dibawa keluar dari tubuh melalui vena pulmonalis. Ikatan O2-Hb ini sangat dipengaruhi oleh PO2 ya, jelas. Pada PO2 yang lebih dari 70 mm Hg, maka ikatan HB2O2 akan semakin jenuh ya, semakin sedikit. Ini yang sudah saya katakan tadi ya, bahwa tekanan itu mempengaruhi proses transportasi oksigen. Nah, oksigen capacity atau kapasitas oksigen itu adalah jumlah oksigen secara maksimal yang dapat dibawa oleh darah pada waktu tertentu. Jadi kita selama 24 jam itu berbeda-beda ya. Kenapa? Karena fraksi oksigen yang ada di atmosfer juga beda, kemudian suhu juga beda, itu mempengaruhi tekanan yang masuk ke dalam paru-paru. Itu pertama. Kedua, kemudian jumlah kelarutan dari oksigen yang masuk juga akan berbeda. Nah, oksigen kapasitas ini selalu berubah ya, jadi mengikuti dari faktor eksternal maupun internal. Kemudian juga fase metabolisme sel juga kan punya ritmenya sendiri, punya jam biologisnya sendiri, sehingga kebutuhan oksigen juga akan berbeda-beda. Oleh karena itu, kapasiti oksigen ya, atau kapasitas oksigen itu adalah pada waktu-waktu tertentu itu tidak selalu sama ya. Nah, pada kasus jumlah darah yang berkurang, misalnya pada penyakit anemia gitu ya, tentu saja artinya sel yang berfungsi ya sebagai pembawa ya atau pendistribusi dari oksigen itu berkurang. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya adalah terjadi penurunan kapasitas oksigen di dalam sirkulasi darah. Ya, jadi pada hewan-hewan anemia yang punya masalah anemia, mungkin karena kasus bleeding, perdarahan, atau memang kekurangan zat besi gitu ya, maka jumlah sel darahnya akan rendah, otomatis juga akan menurunkan jumlah oksigen yang diikat oleh darah. Maka kapasitas oksigen yang bersirkulasi pun akan turun.
Nah, ikatan oksihemoglobin ini dipengaruhi oleh tadi sudah saya sampaikan di awal ada suhu darah ya, kemudian pH darah tadi ya, pH darah, kemudian ada PCO2, konsentrasi fosfat organik intraseluler ya, dalam hal ini adalah enzim 23-difosfogliserat dan kadar CO ya. Kita bisa lihat di sini ada Bohr efek ya untuk pH, bahwa ini yang garis grafik biru ini adalah kondisi normal ya. Nah, ketika terjadi penurunan pH, maka grafik kurva disosiasi atau kurva ikatan oksihemoglobin ya ini akan bergeser ke kanan ya, di mana terjadi penurunan pH, peningkatan dari difosfogliserat ya enzim, dan peningkatan suhu ya ini akan meningkatkan Bohr efek ke arah kanan ya, ke warna merah ini ya, sehingga PO2-nya akan menurun ikatannya ya. Sementara saturasi dari oksihemoglobinnya akan meningkat pada saat pH darah naik ya, pH darah naik, kemudian penurunan dari enzim difosfogliserat dan penurunan dari temperatur, maka akan meningkatkan saturasi atau ikatan oksihemoglobin gitu ya. Kurva akan bergeser ke kiri. Nah, ini yang kita sebut dengan kurva disosiasi, yaitu kurva yang mengukur seberapa besar gitu ya ikatan dari oksihemoglobin, seberapa persentase saturasi atau kejenuhan dari ikatan oksihemoglobin ya. Beberapa faktornya mempengaruhi adalah pH, kemudian enzim difosfogliserat dan suhu tubuh ya. Pada saat kanan ya ini akan terjadi asidosis sirkulatorik, di mana pH darah pasti akan turun ya, pH darah akan turun lebih kurang dari 7,35 karena normalnya pH darah itu 7,35 sampai 7,45 kurang lebih ya, itu harus dijaga secara konstan ya. Nah, pada saat terjadi asidosis metabolik, tentu nanti akan ada mekanisme umpan balik negatif untuk menaikkan kembali mekanisme pH darah gitu ya. Nah, pada saat saturasinya meningkat, di mana pH darah meningkat, maka kondisinya kita sebut sebagai alkalosis ya, alkalosis sirkulatorik ya. pH darah meningkat sampai di atas 7,4 ya. Maka juga pada saat pH darah meningkat dari kadar normalnya, range normalnya, maka juga tubuh pasti akan mengalami proses umpan balik negatif yang memungkinkan pH darah kembali normal ya. Umpan baliknya bisa melalui sifat aliran darah yang akan ditingkatkan gitu ya. Sehingga aliran darah CO2 akan dibuang keluar gitu, atau misalnya dengan meningkatkan kerja dari ginjal, atau misalnya meningkatkan outtake ya, metabolisme, hasil metabolisme yang ada di dalam sirkulasi darah dimasukkan ke dalam jaringan. Nah, kemudian transportasi CO2. Tadi sudah kita bicara tentang transportasi oksigen. Nah, CO2 ini tentu sumbernya adalah dari jaringan ya, karena jaringan yang paling tinggi mengandung CO2 ya. CO2 dikeluarkan dari jaringan lalu dibawa ke dalam plasma. Nah, CO2 larut di dalam darah itu kurang lebih 5% ya. Dan beberapa berkombinasi secara kimiawi ya, berikatan dengan kimiawi yang ada di dalam darah. PCO2 jaringan itu jelas lebih tinggi dibandingkan PCO2 darah. Akibatnya gradien konsentrasi dari CO2 memungkinkan CO2 keluar dari jaringan menuju darah ya. Nah, 5%-nya dia dissolve di dalam plasma mengikuti aliran sirkulasi darah. Sebagian besar CO2 akan berikatan dengan hemoglobin. Ya. Beberapa juga akan berikatan dengan air ya. CO2 akan diikat oleh air yang ada di dalam plasma darah ya, dan di dalam sel darah menjadi H2CO3 ya, dan HCO3 ini kemudian akan dipecah menjadi H+ dan HCO3- dan HCO3- bisa dirilis ke dalam plasma darah gitu ya. Jadi dalam bentuk carbamino compound ya.
diikat oleh hemoglobin. Nah, transportasi ya gas pada saat misalnya kita sedang beraktivitas tinggi ya, maka laju transportasi gas di dalam darah ini kan juga sudah saya sampaikan tadi sangat dipengaruhi oleh laju metabolis. Nah, meningkatnya kebutuhan gas akan meningkatkan cardiac output. Akibatnya apa? Peningkatan uptake oksigen. Nah, supaya balance maka CO2 juga harus segera dirilis sehingga oksigen bisa masuk ke dalam sel dan dimanfaatkan oleh sel, sementara hasil metabolisme sel berupa CO2 juga harus segera dikeluarkan dari sel menuju sirkulasi darah dan dari sirkulasi darah ke paru-paru, gitu ya. Baik, saya pikir tentang distribusi gas di dalam sistem respirasi hewan ya sampai dengan tingkat sel itu cukup sekian ya fisiologinya. Nanti kita akan lanjutkan beberapa fungsi yang terkait dengan fungsi non-respiratorik dari paru-paru. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.